Baiklah, kita akan mulai dengan pengukuran, yaitu khusus tentang besaran dan satuan untuk SMP. Adik-adik silahkan menyimak video berikut ini. Apa itu besaran? Apa itu satuan? Mari kita selusuri bersama-sama. Besaran dan satuan adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam ilmu pengetahuan alam. Segala sesuatu yang diukur disebut dengan besaran, sementara segala sesuatu yang dijadikan sebagai pembanding suatu besaran itu disebut dengan satuan. Jenis besaran kita bagi jadi dua, satu besaran pokok, dua besaran turunan. Besaran pokok atau besaran dasar adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu dan tidak tergantung pada satuan-satuan yang lain dalam sistem internasional. Kita tampilkan di sini tabel besaran pokok: panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Masing-masing memiliki satuan meter, kilogram, skon, kelvin, ampere, kandela, dan mol. Nah, lambangnya ada di bagian kanan, kalian bisa lihat, yaitu kalau panjang meter lambangnya M dan seterusnya. Sedangkan besaran turunan merupakan turunan dari besaran pokok. Mari kita lihat contoh dan tabel masing-masing bagian dari besaran turunan, seperti luas, volume, kecepatan, massa jenis, gaya, energi dan usaha, daya, dan lain sebagainya. Itu kalau di luar besaran pokok itu semuanya merupakan besaran turunan. Seperti contoh luas, nama satuannya meter persegi, simbolnya M pangkat 2 dalam satuan dasar meter persegi. Lalu mengukur, apa itu mengukur? Membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan, menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai dan satuan. Besaran dan alat ukurnya. Nah, sekarang kalau misalnya besaran pokok panjang dengan satuan meter, itu alat ukurnya mistar, jangkau sorong, mikrometer skrup. Misalnya lagi suhu, dipakai alat ukurnya adalah termometer. Contoh lain di besaran alat ukurnya jangka sorong itu adalah besaran panjang. Kemudian kalau besaran waktu, dipakai alat ukurnya adalah stopwatch atau jam. Nah, itu contoh-contoh atau alat ukur dari besaran waktu. Masih banyak besaran-besaran lain yang bisa diukur dengan alat-alat yang lain. Lalu bagaimana cara mengukur? Misalnya kita mengukur pensil, maka ujung dengan ujung kita ukur, paskan dari 0 sampai titik. Nah, di sana kalau kita lihat gambar itu sampai 3,9. Ya, dari 0 sampai 3,9. Ini cara membaca skalanya atau dengan mistar atau penggaris. Kita lihat angkanya dari ujung depan sampai ujung belakang dengan teliti dan tepat, dari atas tegak lurus. Ya, mistar atau penggaris adalah alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur panjang atau lebar benda. Nah, mistar ini identik dengan penggaris. Alat ukur ini memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Sehingga mistar ini memiliki ketelitian pengukuran hingga 0,5 mm. Ganda dan urean. Untuk pilihan ganda nomor 1. Kelompok besaran berikut yang merupakan besaran turunan adalah, kira-kira apa jawabannya? Apakah A, B, C, ataukah D?
Nah, jawabannya itu adalah B. Kecepatan, kelajuan, dan percepatan merupakan besaran turunan. Waktu di sini ya, melainkan pokok. Di sini juga ada waktu dan massa. Di sini massa bukan besaran turunan, tapi besaran pokok. Kuat arus juga besaran pokok ya. Yang kedua, soal kedua. Besaran-besaran berikut yang bukan merupakan besaran pokok adalah, ayo apa? Ataukah A, B, C, atau D? Kita lihat jawabannya. Adalah D, volume. Karena kuat arus, massa, dan suhu adalah besaran pokok. Next. Nah, besaran-besaran berikut yang bukan merupakan besaran turunan adalah, ini kebalikannya ya, bukan besaran turunan, berarti besaran pokok. Kalian harus hati-hati dalam memahami soal, karena di sini bukan itu, kadang kita menilainya itu mana yang besaran turunan gitu. Apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya adalah D, yaitu massa. Nomor 4. Berikut merupakan satuan panjang adalah ya, atau C. Oke, kilogram nggak mungkin, kilogram itu satuan dari besaran massa, ampere kuat arus, Kelvin itu suhu. Nah, nomor 5. Berikut merupakan alat ukur panjang kecuali. Nah, kita tahu kemarin sudah praktikum mengenai mikrometer skrup dan jangka sorong. Itu merupakan alat, apakah multimeter ataukah mistar yang bukan merupakan alat ukur panjang. Mistar itu juga sama dengan penggaris. Jawabannya adalah multimeter atau D. Nomor 6. Ketelitian jangka sorong adalah titik-titik milimeter. Ingat, satuannya milimeter bukan sentimeter ya. Jadi berapa ketelitian jangka sorong? Ya, 0,1 mm. Kalau dijadikan sentimeter jadi berapa? 0,01 cm. Lanjut, nomor 7. Ketelitian mikrometer skrup adalah titik-titik meter milimeter. Berapa ketelitian mikrometer skrup? Kalau jangka sorong kan 0,1 mm ya. Kalau mikrometer skrup berarti 0,01 mm. Ya. Nomor 8. Tangki berisi 5.000 liter minyak. Berapa meter kubik volume minyak tersebut? Gimana cara menghitung dari liter ke meter kubik? Kita tahu ya, liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Meter ke desimeter ke meter itu naik berapa? Naik 1 ya, karena itu kubik, jadi dibagi 1000. 5.000 liter berapa meter kubik? Jadi 5.000 dibagi 1000, jawabannya adalah 5 meter kubik. 9. Ini merupakan gambar jangka sorong. Nah, jangka sorong itu merupakan alat ukur apa? Tadi udah disebutkan ya, kalau jangka sorong itu alat ukur panjang. Jadi ingat, jangka sorong, mikrometer skrup, mistar atau penggaris itu merupakan alat ukur panjang. 10. Pernyataan berikut yang menunjukkan pernyataan SI yang benar adalah, apakah A, apakah B, ataukah C, ataukah D? Gaya dinyatakan dalam satuan Newton, benarkah? Kelajuan adalah jarak per sekon, apakah itu? Panjang dinyatakan dalam inci, apakah iya? Tekanan adalah gaya per satuan luas. Jadi yang mana yang benar kira-kira? Ya, yang benar adalah A ya, gaya dinyatakan dalam satuan Newton. Kalau kelajuan itu meter per sekon, bukan jarak per sekon. Kalau panjang dinyatakan dalam meter, kalau inci bukan satuan internasional. Kalau tekanan adalah gaya per satuan luas. Bukan gaya per satuan luas ya, harusnya Newton per meter persegi. Karena yang diminta adalah pernyataan satuan internasional atau SI. Selanjutnya soal uraian nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan besaran pokok dan besaran turunan dengan bahasa Anda sendiri, dan sebutkan contohnya masing-masing 3. Nah, ini jawabannya adalah besaran pokok itu yaitu besaran yang satuannya tidak dapat diturunkan dari satuan besaran lainnya.
Contohnya massa, suhu, panjang, intensitas cahaya, jumlah zat, waktu, dan arus listrik. Dan kuat arus maksudnya itu. Yang ini kuat arus ya, bukan arus listrik. Ada 7 untuk besaran pokok, sedangkan besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan yaitu besaran yang satuan-satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contohnya tekanan, gaya, volume, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Oke, nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ini merupakan jangka sorong ya. Bagaimana cara pengukurannya? Kita lihat. Nah, untuk skala utama, lihat di depan angka 0 skala utamanya, yaitu 15,3. Skala utamanya itu dalam satuan cm kalau jangka sorong. Nah, untuk yang skala nonius, lihat yang berhimpit dengan skala utama, yaitu di sini 10 ya, yang paling berhimpit dengan skala utama. Sehingga skala noniusnya 10 dikali ketelitian jangka sorong, yaitu 0,01 cm, jadinya 0,10 cm. Nah, untuk nilainya itu nilai dari pengukuran ini skala utama ditambah skala nonius. Jadi 15,3 ditambah 0,1 sama dengan 15,4 cm. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar mikrometer skrup. Bagaimana cara perhitungannya? Nah, merupakan skala utama dan di sini skala nonius. Untuk skala utama pada mikrometer skrup itu satuannya adalah milimeter. Ini berapa di depan pembatas antara skala utama dan skala nonius? 1, 2, 3, 4 mm ya skala utamanya. Sedangkan skala nonius itu sama seperti jangka sorong tadi, yaitu yang berhimpit dengan skala utama. Nah, di sini yang lurus atau berhimpit dengan skala utama itu angka berapa? 15 ya. Nah, ketelitian mikrometer skrup 0,01 mm. Sehingga 15 dikali 0,01 sama dengan 0,15 mm. Jadi, nilai dari pengukuran yang A itu skala utama tambah skala nonius 4 mm ditambah 0,15 mm, jadinya 4,15 mm. Untuk yang ke B, ini ada skala utamanya menunjukkan angka berapa? 1, 2, 3,5 ya, yang bawah ini 3,5 mm. Skala ini juga sama, yang lurus atau berhimpit dengan skala utama, yaitu 25 dikalikan ketelitian mikrometer skrup 0,01 mm, jadi sama dengan 0,25 mm. Nilai dari pengukuran ini merupakan penjumlahan dari skala utama ditambah skala nonius, jadi 3,5 ditambah 0,25 mm sama dengan 3,75 mm. Begitu gampang kan? Untuk nomor 4, sebutkan fungsi mikrometer skrup dan jangka sorong. Nah, mikrometer skrup itu berfungsi untuk mengukur ketebalan kertas, diameter luar benda kecil, panjang atau lebar tinggi benda kecil, dan lain-lain yang berhubungan dengan benda yang mili-mili. Nah, untuk yang kedua yaitu jangka sorong ya. Jangka sorong itu alat untuk mengukur diameter luar, juga bisa diameter dalam, kedalaman, panjang, lebar, tinggi benda. Untuk cara pengukuran mikrometer skrup atau jangka sorong bisa dilihat di video saya sebelumnya, yaitu mengenai cara mengukur dengan menggunakan mikrometer skrup dan jangka sorong. Yang kelima, pada saat pengukuran apa saja yang harus diperhatikan? Sebut dan jelaskan. Nah, pada saat pengukuran kalau kita praktikum saat mengukur itu apa yang harus diperhatikan? Yaitu alat ukur ya, yang pastinya yang digunakan. Terus benda yang akan diukur, ketelitian benda, skala yang ditunjukkan, ketelitian saat pengukuran juga bisa seperti itu. Atau kalau ada tambahan juga ada lagi, bisa sebutkan sendiri ya. Oke, sampai jumpa kawan-kawanku semua. Silakan subscribe untuk mendapatkan video yang baru dari kami. Terima kasih.